Bersama saya Ilu Devi Sania hanya di tribuntimur.com. Tribuners, terdakwa Anar Salahuddin Sampetoding menjalani sidang perdana perkara kasus uang palsu di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Jalan Usman Salengke, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu kemarin 21 Mei 2025. Dan untuk melihat seperti apa perkembangan selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Kabupaten Goa. Ada rekan Sayid. Selamat siang rekan Sayid. Dapat kami laporkan bahwa sidang lanjutan kasus uang palsu Kota Bogor kemudian di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kecamatan Sobo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana pada sidang tadi ini ada 15 terdakwa, termasuk anak Salahuddin Sampetoding menjalani sidang kasus pertama. Sedangkan 14 terdakwa lainnya menjalani sidang kasus dengan agenda berbeda-beda. Ya, rekan Sayid, dan juga pada saat persidangan kemarin berlangsung, mungkin seperti apa hasil dari persidangan mengingat terdakwa Anar Salahuddin Sampetoding menjalani sidang uang palsu ini, dan juga apakah ada banding kembali atau seperti apa? Ya, dapat kami sampaikan di mana jaksa penuntut umum mendakwa Anar Salahuddin Sampetoding uh, dengan dakwaan dia disebut uh, membiayai untuk pengadaan alat mesin dan produksi ataupun beberapa alat lainnya untuk membuat uang palsu. Sehingga pada saat selesai pembacaan dakwaan, pengacara Anar Salahuddin Sampetoding keberatan sehingga dia akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan pada sidang perkara uang palsu pekan depan. Ya, dan juga untuk pemeriksaan saksi begitu seperti apa berjalannya kemarin, dan juga untuk hadirnya Rektor Universitas Islam Universitas UIN Makassar seperti apa mungkin rekan Sayid? Ya, bagaimana? Bisa Ya, diulang. untuk kehadiran juga dari Rektor UIN Alauddin Makassar seperti apa kemarin berlangsungnya persidangan? Oh ya, dapat kami sampaikan juga bahwa pada sidang ini ada dua saksi yang dihadirkan, salah satunya yakni Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Johanis, di mana dia dipanggil menjadi saksi eh, yang diketahui sebelumnya dua kali pemanggilan dia tidak menghadiri atau mangkir pada pemanggilan saksi, dengan di mana Rektor UIN Alauddin ini menjadi saksi atas terdakwa Andi Ibrahim, ex kepala perpustakaan, dan uh, Mubin, ex honorer staf honorer UIN Alauddin, dan Ambo Ala, di mana Prof. Hamdan Johanis dicecar pertanyaan seputar pengetahuannya soal uh, baik itu produksi maupun keberadaan mesin, serta uh, pada saat penggeledahan oleh pihak kepolisian begitu. Ya, baik, dan juga apakah ada fakta baru yang terungkap dari persidangan kemarin yang digelar, dan juga apa fakta baru yang jika memang ada terungkap pada persidangan kemarin? Dapat kami sampaikan bahwa dalam kesaksiannya Rektor UIN Alauddin Prof. Hamdan Johanis mengatakan di hadapan majelis hakim bahwa pada saat penggeledahan pertama dirinya tidak sempat hadir karena ada aktivitas lain. Dan pada saat itu dia baru mengetahui bahwa adanya dugaan kasus produksi uang palsu atau keterlibatan anak buahnya dalam peredaran uang palsu itu setelah pihak kepolisian menyampaikan secara
lisan bahwa pihak polisi akan melakukan penggeledahan di gedung UIN, gedung perpustakaan UIN Alauddin begitu. Sehingga pada saat penggeledahan kedua, Farhan dan Johannes keesokan harinya mengikuti dan hadir pada saat evakuasi, dan disitulah dia melihat polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya seperti mesin, tinta, dan beberapa kertas begitu. Iya, dan juga pada saat pembacaan dakwaan begitu, dari informasi yang beredar bahwa Anar Salahuddin sampai Toding sempat mengatakan tidak mengerti dengan dakwaan. Seperti apa mungkin berjalannya sidang kemarin? Eh, Pada saat pembacaan dakwaan untuk terdakwa Anar Salahuddin sampai Toding sendiri, di mana sebelumnya dia ditanyai oleh hakim apakah memahami inti dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa, namun dia tidak mengerti sepenuhnya, sehingga jaksa penuntut umum membeberkan poin inti yang didakwa olehnya, yakni memberikan atau membiayai mesin melalui terdakwa Sahruna begitu. Iya, dan juga untuk proses persidangan selanjutnya sudah ada informasikah kapan akan digelar dan juga terkait agenda apa rekan Sayid? Ya, dapat kami sampaikan untuk jadwal selanjutnya dengan agenda para terdakwa yang berbeda-beda ini akan dijadwalkan pada Rabu pekan depan begitu. Ya, baik, terima kasih atas informasinya rekan saya dari mengetahui sejak pada saat kasus itu ada, polisi menyampaikan kepada saya bahwa ada dosen yang terkait dengan masalah uang palsu. Disampaikan pada saat mulai dilakukan penggeledahan ya yang disampaikan kepada saya. Dan pada hari kedua, karena hari pertama saya sedang mengikuti kegiatan konferensi internasional di Bali. Hari kedua saya balik dan saya ikut pada acara pasca penggeledahan dari polisi. Pada hari pertama disampaikan kepada saya, polisi minta izin dan saya memberi izin. Hari kedua saya hadir menyaksikan pasca penggeledahan. Permohonan izinnya secara tertulis atau bagaimana? Permohonan izinnya dilakukan secara lisan kepada saya. Tetapi saya menunjuk wakil rektor bidang akademik untuk bertemu kepada pihak kepolisian. Itu melalui apa ya? Telepon atau? Kepada saya melalui telepon, tapi besoknya saya hadir sebagai rektor, hadir juga pada hari kedua ya. Hari kedua itu apakah penggeledahan masih berlangsung? Saya jelas bagi saya adalah mengambil mesin cetak itu yang mulia, dan saya hadir pada saat evakuasi mesin cetak itu. Saya hadir bersama dengan polisi. Selain mesin cetak, ya, apa saja yang digeledah oleh polisi? Yang diambil yang saya lihat itu ada kertas dan ada tinta. Ya, hanya itu ya. Ya, saya menyaksikan sekitar itu. Kita lihat foto dan video karena barang bukti tidak dihadirkan di ruang sidang ya. Ya. Hanya nama kantor cabang. Nama kantor cabang. Iya. Tidak ada rumah ini. Tidak ada.
Yang ini tidak ada tulisannya. BRI tidak ada. Tidak ada. Melayani Menteri Kebanggaan Bangsa Tidak ada yang asli. Jadi Yang sudah punya ada kami. 4 ya. Iya. Perbedaan. Ada lagi Yang lain lagi itu yang mulia jenis hurufnya yang digunakan. jenis huruf. Iya. Kalau dari BRI huruf apa? Saya tidak tahu pas nama hurufnya yang mulia, yang jelas dari yang dimiliki BRI berbeda dengan Apakah saudara waktu memberikan klarifikasi atau persidangan polisi membawa yang asli dari BRI, YBRI? ada sekali bawah ya. Ada ya? Ada nggak dari BRI? Ada begitu juga, tapi ada dalam berkas berita acara pemeriksaan saksi juga. Kan ya? Oke, hasil saya buka. Nah, apa tadi 5 berarti ya? Jadi seluruh ya. Yang kelima ada lagi? Nah, itu saja yang banyak kami bisa verifikasi dari polisi. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan tiada lain daripada yang sebenarnya. SDM atas nama terdakwa Dr. Andi Ibrahim SAD SS MTD Andi Abdul Rauf. Kita sudah mengikuti tadi persidangan pertama terkait terdakwa Pak Anar Salahuddin sampai Toding. Jadi ini baru sidang pertama pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Tentu kita dengar bersama tadi bahwa kami dari pihak terdakwa setelah berdiskusi pada akhirnya Pak terdakwa ingin menggunakan haknya terlebih dahulu terhadap surat dakwaan itu. Nanti kami akan ajukan eksepsi. Jadi kita tahulah pada umumnya itu eksepsi. Ini kan belum terkait, kita belum masuk ke fakta persidangan, materi persidangan. Jadi kita baru menggunakan hak terdakwa itu sebatas untuk melihat dari sudut pandang surat dakwaan itu dari segi formilnya. Tentu saja menurut kami ada beberapa poin-poin. Ya, gambar umumnya kan kalau eksepsi itu kan gambar umumnya begini. Biasanya kan terkait ini gambaran umum. Itu biasa tersangkut terkait identitas terdakwa, mengenai fokusnya atau tempatnya atau tempusnya dan kronologis uraian peristiwanya yang menurut umumnya kita mengajukan eksepsi itu karena kabur atau obscur libel. Dalam tahap penyidikan itu yang unprocedural, itu yang menurut klien kami atau terdakwa ya, yang itu yang menjadi dasar disusunnya surat dakwaan itu. Kami mengambil contoh saja ya, dan disampaikan ini yang disampaikan oleh klien kami ya, bahwa contoh dalam penggeledahan waktu di Jalan Sunu itu klien kami itu atau Bapak Anar Salahuddin itu tidak ada di tempat, lagi di Jakarta. Kebetulan rumahnya yang beliau itu yang di Jalan Sunu itu sudah jarang ditempati, dia kebanyakan tinggal di Jalan Sunu. Nah, ketika terjadi penggerebekan dari pihak kepolisian, itu terdakwa tidak ada di rumahnya. Dan menurut informasi dari orang-orang yang ada di rumahnya, pada saat dilakukan penggeledahan itu tidak ada pihak dari pemerintah atau pejabat setempat yang mendampingi pihak kepolisian dalam melakukan penggeledahan. Nah, dari sudut pandang kita melihat bahwa ini ada unprocedural, walaupun sudah ada surat penggeledahan, tapi masih ada perlu mekanisme yang harus dipatuhi sesuai hukum acara pidana. Nama lengkap saudara alias Anar bin Sinaresen sampai Toding. Ya. Saudara lahir di Makassar, tanggal lahirnya 25 April. Sinaresen sampai Toding
dengan dakwaan pertama primer bahwa terdakwa Anwar Salahuddin sampai Toding alias Anwar bersama saksi Muhammad Syahruna, saksi John Biadar Panjaitan masing-masing untuk dalam perkara terpisah baik bertindak sendiri maupun bersama-sama pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Jalan 3 Blok N nomor 5 Kelurahan Sonda, Kecamatan Taru, Kota Makassar, karena terdakwa di penahanan di daerah Pengadilan Negeri Minasa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Minasa. Maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Minasa berwenang besar dalam perkara ini, dan mereka yang melakukan yang melakukan dan telah melakukan perbuatan yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan atau mendistribusikan mesin peralatan, alat cetak, plat cetak atau alat yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat bukti palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dan Rp100.000 di mana kami rekan-rekan dalam surat dakwaan melihat bahwa terdakwa Anwar Salahuddin sampai Toding alias Anwar diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik Bank Indonesia, kemudian dilakukan pemeriksaan berbeda dengan bahan baku pembuatan atau produksi uang pada Bank Indonesia. Hasil pemeriksaan laboratorium uang pecahan emisi tahun 2011 tentang mata uang junto pasal 5 ayat 1 KUHP tidak. Terdakwa telah menyiapkan bahan baku dan alat peralatan untuk pembuatan rupiah palsu yang dilakukan oleh saudara Syahruna di rumah saudara di Jalan Sunu 3. Poinnya adalah saudara yang menyiapkan bahan baku dengan memberikan modal kepada Syahruna untuk membeli bahan baku dan juga alat perlengkapan untuk mencetak dan membuat rupiah palsu di Jalan Sunu 3. Intinya seperti itu. Nah, itu dakwaannya. Jadi ceritanya seperti itu. Begitu ya. Nanti kalau saudara berpendapat itu tidak seperti itu kejadiannya, itulah dakwaannya yang disusun ya. Saudara mengerti? Saya mengerti. Mengerti. Nah, sekarang saya sampaikan hak saudara terhadap dakwaan tersebut. Apakah atau menerima? Silakan saudara berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silakan. Pak. Mohon maaf. Penasihat hukum dan penuntut umum perkara yang berkaitan ditandatangan. Aku mohon kebenaran perkara yang ya. Silakan penuntut umum. Terkait keinginan terdakwa untuk mengajukan. Saya mengetahui dari penyidik ya. Cukup. Tapi ada uang ya, ada gambar uang, ada gambar uang. Jadinya berarti dibuat mungkin mendapatkan informasi atau mendengar mengapa ruangan itu disekat dengan menggunakan gambus dan strofoam ini berdampak. Saya tidak tahu kerja di situ. Kerja. Ya, saya yang menduga seperti itu. Apakah saudara saksi mendapatkan laporan dari wakil rektor 1 terkait percetakan? Dari mana tahu bahwa ada penemuan dos yang diduga isinya uang palsu? Dan kapan ditemukan? Dan di mana ditemukan? Apakah di ruang mesin tadi itu atau di ruangan lain? Pada saat di sini yang mulia, sepanjang yang saya amati yang saya lihat, itu saya karena ini sudah hari kedua ya mulia. Iya, makanya tadi saya dengarkan keterangan saksi di hari yang kedua ikuti karena hari pertama ada kejuaraan. Hari kedua saksi saya melihat mesin tadi kertas dan tinta untuk barang bukti berupa uang. Anda tidak ditemukan saat itu? Saat itu di sini yang mulia, saya tidak melihatnya yang mulia. Tidak. Terus yang saksi dengar kapan ditemukan atau apakah memang ada uang didapat di situ? Atau tidak ada?
informasi yang saya terima, yang mulia, ada uang. Ada uang. Warek satu saya yang menyampaikan kepada saya. Warek satu yang ambil pada, ya. Menurut info dari Pak Warek satu, tunggu, Pak Warek satu siapa namanya? Profesor Kamaludin. Profesor Kamaludin Abu Nawas. Kamaludin Ya. Abu Nawas. Demikian Tribun Timur Update kali ini Tribuners. Jangan lupa saksikan juga berita dan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.